ada rumusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Darul Hanafi, NIM 231090 3071 reguler CS. Di sini saya akan memaparkan tugas yaitu material teknik diagram fasa. Pengertian. Diagram fasa adalah representasi grafis yang menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase berbeda dari suatu zat atau campuran zat pada berbagai tekanan dan suhu. Diagram ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu zat atau campuran zat berperilaku ketika kondisi eksternal seperti tekanan dan suhu perubahan. Ada beberapa jenis diagram fasa, tetapi yang paling umum adalah diagram fasa tekanan suhu P, dan diagram fasa komposisi suhu, diagram fasa binari. Berikut adalah beberapa elemen penting dari diagram fasa. Satu, garis kesetimbangan. Garis ini memisahkan daerah-daerah di mana fase-fase berbeda ada. Contoh garis kesetimbangan termasuk garis antara fase padat, cair, garis leleh, dan garis antara fase cair, gas, garis didih. 2. Titik triple. Titik di mana tiga fase padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. 3. Titik kritis. Titik di mana batas antara fase cair dan gas menghilang. Di atas titik kritis, zat berada dalam fase superkritis, di mana ia memiliki sifat-sifat campuran antara cair dan gas. 4. Fase. Zona dalam diagram yang menunjukkan keadaan zat seperti padat, cair, dan gas. Contoh diagram fasa. Diagram fasa air. Untuk air, diagram fasa tekanan suhu menunjukkan kondisi di mana air berada dalam fase padat dalam kurung es, cair atau gas dalam kurung uap. Garis kesetimbangan dalam diagram ini mengidentifikasikan titik di mana transisi fase terjadi. Garis leleh menunjukkan kondisi di mana es dan cair berada dalam kesetimbangan. Garis didih menunjukkan kondisi di mana air cair dan uap air berada dalam kesetimbangan. Titik triple menunjukkan kondisi di mana es, air, cair, dan uap air semua berada dalam kesetimbangan. Diagram fasa binari. Diagram fasa binari digunakan untuk campuran dua komponen, misalnya diagram fasa binari untuk campuran timah dalam kurung Sn dan timbal dalam kurung Fb, menunjukkan komposisi campuran pada berbagai suhu di mana fase-fase berbeda muncul, seperti fase padat dari masing-masing komponen dan fase cair campuran. Fungsi dan aplikasi. Diagram fasa sangat penting dalam berbagai bidang termasuk metalurgi untuk menentukan suhu dan komposisi yang diperlukan untuk membentukkan paduan tertentu. Kimia untuk memahami proses distilasi dan reaksi kimia yang melibatkan perubahan fase. Teknik material untuk merancang material dengan sifat yang diinginkan melalui pengendalian fase. Persamaan Caleffiron.
Dalam studi diagram fase ada beberapa rumus dan persamaan yang sering digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku fase. Berikut adalah beberapa rumus kunci yang relevan dengan diagram fase. Persamaan kalifiron digunakan untuk menghitung perubahan tekanan terhadap suhu pada garis keseimbangan antara dua fase, misalnya antara fase cair dan gas. Rumusnya adalah dV per dt sama dengan delta S per delta V, di mana dV per dt adalah kemiringan garis keseimbangan pada diagram VT. Delta S adalah perubahan entropi saat transisi fase. Delta V adalah perubahan volume saat transisi fase. Untuk transformasi dari cair ke gas, persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk yang lebih spesifik. dV per dt sama dengan delta H uap per T delta V uap, di mana delta H uap adalah entalpi penguapan. 2. Persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan ini adalah bentuk khusus dari persamaan Clapeyron yang digunakan untuk perubahan fase dari cair ke gas. Persamaan Clausius-Clapeyron adalah in V2 per V1 sama dengan delta H uap per R. 1 per T 1 di mana P1 dan P2 adalah tekanan pada suhu T1 dan T2. Delta H uap adalah entalpi penguapan. R adalah konstanta gas universal. 3. Hukum fase Gibbs. GIBBS. Hukum fase Gibbs memberikan hubungan antara jumlah fase V komponen C dan derajat kebebasan F dalam sistem keseimbangan. Rumusnya adalah F sama dengan C tambah 2, di mana F adalah derajat kebebasan jumlah variabel intensif yang dapat diubah tanpa mengubah jumlah fase dalam keseimbangan. C adalah jumlah komponen dalam sistem. V adalah jumlah fase yang ada dalam keseimbangan. Hukum Raoult digunakan untuk menghitung tekanan uap total dari larutan ideal berdasarkan fraksi molar dan tekanan uap murni komponen. Rumusnya adalah VI sama dengan XI P di mana V adalah tekanan uap parsial dan komponen I. XI adalah fraksi molar dari komponen I dalam larutan. V adalah tekanan uap murni dari komponen I. Untuk tekanan uap total dari larutan biner, V total sama dengan XA F 0A tambah XB V0B. Hukum Henry digunakan untuk menggambarkan kelarutan gas dalam cairan. Rumusnya adalah C sama dengan KHV, di mana C adalah konsentrasi gas terlarut,
KH adalah konstansa Henry. V adalah tekanan parsial gas. 6. Persamaan van der Waals. Persamaan ini adalah koreksi dari persamaan gas ideal untuk memperhitungkan volume molekul dan gaya antar molekul. V adalah A per V 2M. Di mana V adalah tekanan gas, Im adalah volume molar gas, P adalah suhu, R adalah konstansa gas universal, A dan B adalah konstansa yang spesifik untuk setiap gas. Contoh soal. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian penggunaan persamaan Clapeyron. 1. Air mendidih pada 100 derajat Celcius di tekanan 1 atm. Jika diketahui bahwa entalpi penguapan air delta H VAP atau delta H VAP adalah 4079 kJ mol dan perubahan volume spesifik saat penguapan air delta V VAP atau delta V VAP adalah 1067 L mol. Hitung kemiringan garis kesetimbangan dV per dt antara fase cair dan gas pada 100 derajat Celcius menggunakan persamaan Clapeyron. Jawaban penyelesaian persamaan Clapeyron dalam bentuk umum adalah dV per dt sama dengan delta H T delta V, di mana delta H adalah perubahan entalpi dalam satuan energi J mol. T adalah suhu dalam Kelvin. Delta V adalah perubahan volume dalam satuan volume L mol. Langkah-langkah konversi entalpi penguapan ke Joule. Delta H VAP sama dengan 40.75 kJ per mol sama dengan 40,790 J per mol. Konversi suhu ke Kelvin, T sama dengan 100 derajat Celcius tambah 273.15 sama dengan 373.13 K. 3. Penggunaan persamaan Clapeyron dV per dt sama dengan delta H VAP per T delta V. 4. Substitusi nilai dV per dt sama dengan 40,79 J mol 373,15 K kali 167 L per mol. Perhatikan, kita harus memastikan satuan konsisten volume delta V VAP dalam liter perlu dikonversi ke meter kubik M3 karena 1L sama dengan 0,001 L3. Delta V VAP sama dengan 1,67 L per mol sama dengan 1,67 kali 0,001 M3 per mol sama dengan 0,00167 M3 per mol. 5. Substitusi kembali dengan satuan yang tepat. dV per dt sama dengan 40,79 J per mol. 373,15 K 1 kali 0,00167 F3 mol. Hitung nilainya. dV per dt sama dengan 40,790 373,15 kali 0,00167. dV per dt sama dengan 40,79790 per 0,6231655. dV per dt sama dengan
65,464,56 PA per K. Lanjutan kemiringan garis kesetimbangan dV per dt antara fase cair dan gas air pada 100 derajat Celcius adalah sekitar 65,464,56 PA per K. Persamaan Van der Waals. Langkah-langkah konversi suhu ke Kelvin T1 per 25 derajat Celcius tambah 273.15 per 298.15 K. T2 per 50 derajat Celcius tambah 273.15 per 323.15 K. Konversi entalpi penguapan ke Joule. Delta H uap sama dengan 40,79 kJ per mol sama dengan 40,790 J mol. Substitusi ke dalam persamaan Clausius-Clapeyron in V2 per V1 sama dengan 40,790 per 8,314. 1 per 298,15 kurangi 1323,15. Hitung nilai dalam kurung. 1 per 298,15 sama dengan 0,003354. 1 per 323,15 sama dengan 0,00395. 1 per 298,1,5 kurangi 1 per 323,15 sama dengan 0,003354 kurangi 0,00395 sama dengan 0,000259. Hitung pecahan dengan konstansa R. 40,790 per 8,314 sama dengan 4,907,93. Kalikan nilai-nilai tersebut in V2 per V1 sama dengan 4,907,93 kali 0,000259 sama dengan 1,270. Eksponen kan untuk mendapatkan rasio tekanan V2 per V1 sama dengan E1,270, V2 per V1 sama dengan 3,56. Itu tekanan uap pada 50 derajat Celcius pada V2 sama dengan V1 kali 3,56. V1 sama dengan 23,8 mmHg. V2 sama dengan 23,8 mmHg kali 3,56 sama dengan 84,728 mmHg. Jawaban 2, tekanan uap air pada 50 derajat Celcius adalah sekitar 84,7 mmHg. Referensi harusnya kalau terima. Referensi teori. Thank you, terima kasih. Coba saya dulu. Nanti kalau belajar dulu itu harusnya cara bacanya sama menanggung.